segmen ketiga dari Hotman Paris Show. Ini adalah segmen yang ditunggu oleh banyak masyarakat. Kita akan berbicara dan mengangkat banyak kasus hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dilaporkan langsung ke Bang Hotman. Ini dia SKJ. Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Silakan Abang. Uli Boru Hombing pernah beberapa minggu lalu datang ke Kopi Joni, sebelumnya sudah berbulan-bulan WA saya. Dia menceritakan petualangan cintanya dengan salah seorang oknum kepala kejaksaan di salah satu kepala kejaksaan negeri yang kamu bilang kamu ceritanya gimana? Dia datang melamar kau di Medan. Iya, bulan 4. Dia datang melamar kau di Medan bulan 4 tahun 2019. bulan 4 baru 2018. Dia datang melamar kamu dengan cara apa? Dengan cara adat Batak atau lamaran biasa? Ya. Dia melamar ya itu ke permisi ke orang tua di situ. Permisi ke orang tua, dia bilang dia mau kawinin kamu atau apa? Dia mau nikahin. Mau nikahin, datang. Tapi kan kalau lamaran orang Batak kan harus resmi bawa ketua adat, ini enggak? Dia bawa satu orang temannya, orang Batak juga dan satu. Ini orang apa nih? Yang orang apa? Manado. Jadi si oknum jaksa ini datang melamar kamu, mau jadikan kamu istrinya. Iya. Dilanjutkan nggak dengan cara pernikahan? Tidak. Kenapa? Kurang tahu saya, tapi cuman saya tuh ditipu begitu. Jangan dulu bilang ditipu, kita jangan dulu menuduh. Sesudah kau dilamar, kau menurut cerita kamu, kau dibawa ke Manado, Toraja. Kau dibawa ke Makassar untuk menyiapkan resepsi pernikahan di 2 tempat. Karena mamanya kan sudah meninggal, papanya. Dia ngakunya mau mempersiapkan pernikahan di 2 tempat dan kau datang. Iya. Kau Makassar, ikut. ikut. Padahal di Medan belum nikah. Sudah tunangan toh, di depan ketua adat juga. Di Medan? Iya. Udah tunangan kamu? Udah. Tunangan doang, oke. Akhirnya kau ikut sama dia ke Manado? Ke Makassar. Ke Makassar. Terus apa yang terjadi di Makassar? Di Makassar kami hidup satu rumah, tapi enggak. Udah hidup satu rumah? Udah. Satu kamar? Satu kamar. Satu ranjang? Iya. Oke, berapa lama? 1 bulan. 1 bulan? Oke, habis itu sesudah 1 bulan, kau nanya nggak kapan kita nikah? Tanya, tapi Terus jawabannya apa? selalu marah-marah. Marah-marah. Akhirnya dia nggak mau menikah. Terus apa yang terjadi kemudian? Ya itu dia bilang saya liburan ke Manado, saya disuruh liburan ke Jakarta, dia ke Manado. Ternyata disuruh saya jangan pulang lagi ke Makassar. Oke, jadi akhirnya dia bilang dia mau ke Manado, kau disuruh ke Jakarta. Iya, itu tahun lalu saya ingat Lebaran bulan 6 tanggal 8. Bulan 6 tahun lalu. Oke, kalian akhirnya jalan ke bandara. Iya. Apa yang terjadi di bandara? Di bandara mana itu? Sultan Hasanuddin, Makassar. Oke, apa yang terjadi di bandara? Saya dengar di parkiran ada terjadi juga sesuatu. Apa benar itu? Nah itu dia yang saya tidak terimanya. Sebelum Ya itu gimana? Gimana? Apa yang terjadi di bandara? Sebelum beliau memulangkan saya masih disempatkannya di mobil. Kenapa? Di mobil? Iya. Maksudnya kalian berhubungan di dalam Iya, mobil? Di situ saya Itu siang-siang di bandara, Iya. di parkiran. Iya, karena Kolonia. Karena dia Di Makassar. Oh di Makassar. Karena dia seorang kajari, mobilnya itu agak punya parkir tersendiri begitu. Oh, karena dia seorang oknum kajari, kepala kejaksaan negeri, maka dikasih parkir istimewa. Ya, jadi- Disitulah terjadi dung, begitu. Iya. Habis itu kau disuruh pulang. Iya, saya dikasih tiket dan saya dikasih uang. Ternyata setelah Waktu kau pulang disuruh itu untuk perpisahan atau apa? nggak ada sama sekali. Dia bilang Waktu dia ngantar kamu itu, dia pakai dinas kajari nggak? tidak. Dia pakai baju batik saya. Tapi bajunya ini orang semua tahu itu kajari gitu. Ya pasti tahu karena mobilnya tuh. Oke. Terus selanjutnya apa? Sesudah berlalu, akhirnya kau kepastian dia tidak jadi ngawinin kamu. Iya, setelah saya di Jakarta, saya hubungin ternyata nomor saya diblokir. Habis itu, kau bikin pengaduan, saya dengar. Iya, saya buat pengaduan Ke saya Jaksa Agung. ke Kejati Sulsel tanggal 22 Juni tahun Kau lalu. bikin pengaduan ke Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Pak Sultel. Tarmizi, Ya iya. nggak usah, jangan boleh sebut nama, oke? Tanggapannya apa? Ya itu dia, saya sebagai pelapor saya selalu ditekan oleh Aswas. Oke, kau bilang pernah diperiksa oleh Aswas. Aswas asisten. Katanya ada rekaman juga. Iya, Terus? dalam rekaman itu terdengar percakapan antara Pak Kajari sama Aswas bahwa Aswas nyuruh ya udah kamu buat aja di BAP bahwa kamu korban dan kamu dijebak. Seolah-olah saya tuh yang perempuan yang mau niat untuk memeras dan menjebak beliau. Apa perkembangan terakhir?
Nah itu dia, sewaktu itu kan saya tanya perkembangan laporan saya. Saya itu istilahnya diusir oleh Aswas. Diusir oleh? Aswas. Aswas mana? Aswas ini ke Sulawesi Selatan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Iya, Selatan. saya tidak dapat perkembangan laporan saya. Ternyata keesokan harinya saya tahu bahwa laporan saya itu sudah ditutup. Itu yang ngasih tahu pegawai honor. Oh, ditutup di Sulawesi Selatan? Iya, oleh salah satu petinggi di Kejaksaan Agung, pamannya si... Oh, jadi oknum Kajari ini yang kamu bilang yang dekat sama kamu ini masih ponokan, nggak usah sebut nama, sama salah seorang jaksa agung muda di Kejaksaan di Kejaksaan Agung. Jadi hasil klarifikasi itu tuh semuanya atas perintah jaksa agung muda. Saya berani membilang seperti itu karena bukti rekaman ini saya ada gitu. Saya kira masalahnya sudah jelas. Oke, sekarang saya dari segi hukum. Silakan Bang. Oke, dari segi hukum ada pertanyaan begini. Kalau seorang wanita mau menyerahkan harga dirinya, mau ditidurin oleh seorang laki-laki setelah dibujuk rayu, apakah itu penipuan? Ibaratnya kalau barang saya ini saya kasih dibujuk rayu, gua kasih tertipu sama kamu, itu penipuan? Tidak. Tapi apakah kalau itu menyangkut hubungan seks karena bujuk rayu sehingga si cewek itu mau menemani tidur, apakah itu penipuan? Enggak sih. Secara pernah ada kasus di Jakarta Utara. Waktu itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara almarhum Bismar Siregar, dia bikin presiden pertama bahwa itu penipuan. Sehingga cowok yang merayu dengan menjanjikan mulut-mulut sama cewek untuk dikawinin, sesudah ditidurin, dia ingkar janji, dianggap itu penipuan dan cowok itu penjara. Tapi oleh Mahkamah Agung, putusan itu dibatalkan. Jadi kalau seorang cowok merayu cewek agar mau ditidurin, itu bukan penipuan. Kau boleh gugat perdata, yaitu perbuatan melawan hukum, itu boleh, ya. Sama terutama memang lapor ke kode etik, itu kira-kira. Itu dong dari segi hukumnya Hotman Paris. Baik, mudah-mudahan ada jalan keluar dari kasus ini dan juga ini jadi pelajaran yang luar biasa buat kakak juga ya. Mungkin next time kalau dalam berpacaran juga kita kudu hati-hati karena banyak efeknya buat kita perempuan ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Hotman Paris Show. Banyak yang masih fresh grad juga sama kayak aku. Ada tips and trick nggak sih biar bisa punya karir lawyer seperti Bang Hotman tuh kayak gimana sih? Kan saya sudah banyak channel YouTube maupun saya udah mengajar